Mantan pengacara bongkar alasan dibalik gugatan cerai Baim Wong, sebut Paula masih berharap kembali bersama. Kabar perceraian pasangan selebriti Paula Verhoeven dan Baim Wong semakin ramai diperbincangkan publik. Anna Sophia King, mantan kuasa hukum Paula, akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait situasi sebenarnya yang terjadi di balik hubungan rumah tangga pasangan ini. Pada konferensi pers yang diadakan di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Selasa 22 Oktober 2024, Anna mengungkapkan bahwa Paula telah berkonsultasi mengenai kemungkinan perceraian sejak April 2024. Hari ini saya merasa perlu untuk menyampaikan informasi supaya jelas terkait dengan posisi kami sebagai kuasa hukum Paula. Jadi saya sampaikan di sini bahwa betul Paula merupakan klien kami yang sudah datang ke kantor kami itu per April, ujar Anna. Paula awalnya datang untuk berkonsultasi, berharap masih ada cara untuk menyelamatkan pernikahannya dengan Baim Wong, meski situasi rumah tangga mereka sudah genting. Paula datang ke kantor untuk konsultasi terkait dengan rencana perceraian antara Paula dan Baim sebagai suami. Tapi Paula berharap waktu itu supaya perceraian ini tidak terjadi, masih bisa diperbaiki hubungannya, ujarnya. Namun, setelah beberapa bulan berlalu, pada Mei 2024, Paula akhirnya memutuskan untuk memberikan kuasa kepada Anna dan timnya guna menyelesaikan persoalan ini secara hukum. Mereka pun mulai berkomunikasi dengan kuasa hukum Baim Wong dengan tujuan agar jika perceraian memang tidak dapat dihindari, prosesnya bisa berjalan baik-baik. Pada proses ini, Anna juga menekankan bahwa perhatian utama adalah dampak pada keluarga besar dan buah hati mereka yang masih di bawah umur. Menurut Anna, Baim Wong telah menjatuhkan talak kepada Paula 6 bulan yang lalu, dan sejak itu mereka sudah hidup terpisah. Satu persatu aib Paula Verhoeven terbongkar. Istri Baim Wong ternyata sering transfer ratusan juta ke niko selingkuhannya. Isu perselingkuhan yang melibatkan Paula Verhoeven semakin memanas. Vista Putri, sahabat dekat Baim Wong, memberikan pernyataan mengejutkan terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istri Baim tersebut dalam sebuah wawancara eksklusif yang beredar di media sosial. Menurut Vista, hubungan antara Paula dan selingkuhannya sudah sangat serius. Dia mengungkapkan bahwa Paula diduga kerap mentransfer sejumlah uang yang cukup besar kepada pria tersebut. Kalau jauh, ya bisa dibilang jauh sampai transfer uang, ungkap Vista dengan nada serius pada Rabu 16 Oktober 2024. Yang lebih mengejutkan, Vista mengungkapkan bahwa Paula diduga diperintahkan oleh selingkuhannya untuk melakukan transfer uang secara berkala. Besar pokoknya jadi kong king kong. Diajarin gitu loh, terang Vista. Baim Wong sendiri mulai merasakan kejanggalan ketika pengeluaran bulanan keluarganya tiba-tiba membengkak drastis. Awalnya mungkin cuma 70 juta jadi sampai 120 sekian. Ini apa aja gitu, ujar Vista menirukan ucapan Baim. Lebih lanjut, Vista menegaskan bahwa Baim Wong memiliki sejumlah bukti kuat terkait dugaan perselingkuhan ini. Semua ada buktinya dan awal pertama kali Baim mengetahui itu juga ada bukti tegasnya. Meskipun enggan memberikan detail bukti-bukti tersebut, Vista memberikan gambaran bahwa bukti-bukti itu cukup kuat untuk menguatkan dugaan perselingkuhan. Vista Putri juga secara belak-belakan menyebut sosok pria yang diduga selingkuhan Paula adalah karyawan kantor Baim. Menurut Vista, Paula dan pria tersebut sama-sama saling curhat hingga akhirnya merasa nyaman satu sama lain. Paula sering ditinggal Baim keluar kota, kejadian itu di rumahnya, jelas Vista, yang mengatakan bahwa Baim mengetahui dugaan perselingkuhan itu dari asisten pribadi Paula yang merasa kasihan pada Baim dan akhirnya memperlihatkan bukti-bukti terkait. Ternyata bukan orang sembarangan, ini profil Pratiwi Novianti yang dituduh gelapkan uang donasi Agus Salim. Permasalahan terkait uang donasi 1,5 miliar yang diperuntukkan bagi Agus Salim, korban penyiraman air keras, semakin memanas. Pratiwi Novianti, YouTuber yang sebelumnya menyalurkan donasi tersebut, kini menuntut transparansi penggunaan dana tersebut. Ia menduga bahwa uang donasi digunakan oleh Agus Salim untuk membayar utang keluarga ke bank, bukan sepenuhnya untuk pengobatan akibat serangan air keras yang menimpanya. Pratiwi Novianti sendiri bukan sosok asing dalam dunia sosial. Sebelum dikenal sebagai YouTuber dengan 5,3 juta subscriber, ia bekerja sebagai pramugari di Sriwijaya Air selama 8 tahun, sebelum harus berhenti pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Selama ini, ia aktif membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama orang dengan gangguan jiwa dan masyarakat terlantar. Melalui kanal YouTube-nya, Pratiwi sering membagikan kegiatan sosial, termasuk mendatangi ODGJ dan mereka yang membutuhkan berdasarkan laporan dari para pengikutnya. Aksi kemanusiaannya ini merupakan bagian dari pesan sang ibu yang memintanya untuk selalu berbuat baik kepada siapapun yang memerlukan pertolongan. Atas dedikasinya, Pratiwi bahkan mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Tangerang, Arif Wismansyah, meski sempat berseteru dengan Dinas Sosial Kota Tangerang pada 2023 terkait pengambilan 10 anak asuh dari yayasannya. Pada konflik terbaru ini, Pratiwi merasa perlu untuk memindahkan uang donasi ke yayasannya demi menghindari kesalahpahaman. Pada saat pemindahan, saya dan Bang Denny Sumargo sepakat agar dana ini diamankan dulu di yayasan. Saya tidak ingin seolah-olah dianggap mengambil tindakan ini secara sepihak. Jelas Lovi dalam sebuah
sebuah wawancara. Denny Sumargo yang ikut terlibat dalam penyelesaian kasus ini mendukung langkah Novi untuk menjaga transparansi dan memastikan bahwa uang amanah tersebut digunakan dengan benar. Denny bahkan memberikan jaminan bahwa jika terjadi penyalahgunaan dana, ia siap bertanggung jawab. Kalau belum jelas, amankan dulu uangnya karena itu uang amanah. Saya jamin Novi tidak akan mengambil uang tersebut. Kalau sampai dia ambil, saya sikat dia, tegas Denny Sumargo. Makin panas, Farhad Abbas pengacara Agus Salim tentang Novi lakukan sumpah pocong terkait uang donasi. Perseteruan terkait uang donasi untuk Agus Salim, korban penyiraman air keras, semakin memanas. YouTuber Pratiwi Novianti yang menyalurkan donasi untuk Agus dituduh menggelapkan dana tersebut oleh pengacara Farhad Abbas yang mewakili Agus Salim. Tuduhan ini berujung pada pelaporan Novi, sapaan akrab Pratiwi, oleh Agus Salim atas dugaan pencemaran nama baik. Novi pun tidak tinggal diam. Melalui unggahan di Instagram, ia mengungkapkan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa dana donasi dipindahkan ke yayasan dengan persetujuan penuh dari Agus dan istrinya, Elmi. Pada salah satu foto yang ditunjukkan Novi, tampak Agus sendiri berada di teller bank saat pemindahan dana dilakukan. Elmi, istri Agus Salim, juga disebut setuju untuk mempercayakan semua kebutuhan Agus kepada yayasan yang dikelola Novi. Bukti chat antara Elmi dan Novi juga diungkapkan untuk memperkuat klaim tersebut. Meski begitu, Farhad Abbas menuntut agar yayasan yang dikelola Pratiwi diaudit secara resmi oleh Dinas Sosial. Ia juga meminta Novi Pratiwi untuk melakukan sumpah pocong sebagai bukti bahwa uang donasi tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Kami minta agar Dinas Sosial mengaudit yayasan tersebut dan pemilik yayasan diminta sumpah pocong apakah uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak, ujar Farhad. Farhad menegaskan bahwa tuduhannya bukan untuk mencari sensasi, melainkan untuk mencari keadilan. Ia juga menyebutkan bahwa ada upaya mediasi melalui Denny Sumargo. Namun ia mengaku lebih mementingkan pembelaan terhadap Agus daripada pertemuan dengan Novi. Agus Salim secara resmi telah melaporkan Pratiwi Novianti ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE. Farhad Abbas juga menjelaskan bahwa pihaknya akan mengajukan somasi terkait dugaan penggelapan dan pemerasan yang dilakukan oleh Pratiwi. Kami somasi terkait penggelapan dan pemerasan. Banyak orang yang disakiti oleh NP, tegas Farhad. Selain itu, Farhad juga menyoroti gaya hidup Novi yang dinilainya glamor. Ia mempertanyakan sumber dana tersebut. Mengingat sebelumnya Novi sempat mengaku kesulitan finansial saat ayahnya sakit. Farhad menduga bahwa uang donasi yang dikumpulkan untuk Agus digunakan untuk kepentingan pribadi. Arumi Bashin banjir pujian disebut-sebut istri idaman setelah lakukan ini kepada suami. Arumi Bashin, sosok yang dikenal publik sebagai istri dari Emil Dardak, Wakil Bupati Trenggalek, kembali menuai pujian sebagai istri idaman. Keberhasilannya tidak hanya terletak pada penampilannya yang selalu mempesona, tetapi juga pada sikapnya yang penuh perhatian terhadap suami. Baru-baru ini Arumi menunjukkan perhatiannya dengan menyetrika dan menjahit pakaian Emil sebelum debat pilkada, membuktikan bahwa ia tidak hanya cantik tetapi juga memiliki sikap peduli yang tinggi dalam pernikahannya. Keberanian dan ketulusan Arumi dalam mendukung suaminya mendapatkan perhatian luas di media sosial. Banyak netizen yang memberikan komentar positif tentang sikap Arumi yang tidak hanya mengurus rumah tangga tetapi juga aktif berpartisipasi dalam kehidupan publik. Arumi dan Emil telah menikah selama beberapa tahun dan memiliki 2 orang putra dan putri. Pernikahan mereka merupakan contoh yang harmonis di tengah kesibukan masing-masing, di mana keduanya saling mendukung dalam karir dan keluarga. Arumi tidak hanya berperan sebagai istri dan ibu, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan komunitas. Di samping itu, Arumi juga dikenal sebagai sosok yang tetap menjaga penampilannya meskipun sibuk dengan urusan rumah tangga dan kegiatan sosial. Ia selalu tampil cantik dan percaya diri. Banyak yang memuji penampilannya yang tidak pernah mengecewakan dengan berbagai outfit yang stylish dan modis. Sikap Arumi yang penuh perhatian baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat mendukung Emil di pentas politik menjadikan sosok yang dicintai oleh masyarakat. Tidak heran jika banyak orang yang menganggapnya sebagai teladan, terutama bagi para wanita muda. Dalam setiap kesempatan, Arumi selalu menekankan pentingnya keseimbangan antara karir, keluarga, dan kehidupan sosial.